perkenalkan nama saya Putri, saya dari kelas 12 IPA 2, siswi SMA Negeri 82 Jakarta. Dan kali ini saya ingin membuat sebuah video mengenai ujian praktikum di pelajaran biologi. Saksikan terus ya! Jadi, tema ujian praktikum yang saya lakukan yang diberikan oleh guru pembimbing saya yaitu Bu Rizky Malihah dan Bu Desi Indriaswari mengenai pertumbuhan dan perkembangan terhadap tanaman. Jadi saya mengambil judul praktikum tentang faktor cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terhadap tanaman, di mana nanti saya akan menempatkan dua tanaman yang sama di dalam dua keadaan yang berbeda. Pertama, tanaman ditempatkan di tempat yang terang, dan yang kedua, saya tempatkan di tempat yang gelap. Lalu, sebenarnya apa sih tujuannya? Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami kita dan memberitahu kita bahwa apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terhadap tanaman. Nah, sebelumnya, apa sih pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan itu merupakan suatu proses penambahan ukuran, jumlah, dan volume pada suatu organisme yang dapat diukur secara kuantitatif dan bersifat irreversibel. Sedangkan perkembangan merupakan suatu tahap atau proses kedewasaan atau biasa disebut proses dari kecil menuju kedewasaan yang bersifat reversibel dan dapat diukur secara kualitatif. Dan bagaimana sih perkembangannya? Saksikan terus ya! Jadi, langkah pertama yang saya lakukan ialah menuangkan air yang telah disediakan ke dalam sebuah mangkok. Lalu, langkah kedua yang saya lakukan yaitu adalah menyiapkan kacang hijau yang telah disediakan seperti ini untuk dimasukkan ke dalam mangkuk. Tetapi secukupnya saja ya. Oke. Lalu, rendamlah kacang hijau yang telah kita masukkan ke dalam mangkuk kurang lebih 6-8 jam. Ini adalah kacang hijau yang akan kita rendam selama kurang lebih 6-8 jam. Kacang hijau yang telah kita rendam selama kurang lebih 8 jam. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan yaitu dengan meniriskan kacang hijau yang telah kita rendam tadi di atas tisu. Seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Ini kita tiriskan terlebih dahulu agar air yang ada di kacang hijaunya dapat meresap ke dalam tisu. Apa sih sebenarnya tujuan kacang hijau direndam? Sebenarnya tujuannya kacang hijau direndam itu untuk memudahkan perkecambahan bagi si kacang hijau sehingga lebih memudahkan untuk cepat tumbuh. Langkah selanjutnya, sembari kacang hijaunya tiris, kita lakukan yaitu dengan memasukkan kapas ke dalam pot. Saya menggunakan gelas plastik sebagai potnya. Ini. Dan nanti kita akan masukkan kapasnya yang telah kita sediakan tadi ke dalam pot. Seperti ini ya. Sama halnya seperti yang ini, kita masukkan juga ke dalam.
Dan nanti kedua gelas ini akan saya beri label berbeda-beda. Satu terang, satu gelap. Akan memasukkan biji kacang hijau yang telah tiris tadi seperti ini ke dalam pot yang akan kita gunakan. Ini dia. Tapi sebelum itu kita basahi dulu kapas yang sudah kita masukkan ke dalam pot dengan menggunakan air secukupnya saja ya. Tidak boleh terlalu basah, tetapi tidak boleh juga terlalu kering. Lalu kita masukkan biji kacang hijau ke dalam pot yang telah kita sediakan secara satu persatu. Seperti ini ya. Kita cukup masukkan 5 saja biar tidak terlalu banyak. Cukup 5 saja setiap potnya. Sama halnya seperti yang ini, kita akan berikan 5 saja biji kacang hijau untuk dimasukkan ke dalam. Seperti ini. Oke, telah jadi. Langkah selanjutnya adalah dengan memberi label kedua pot ini dengan berbeda-beda. Yang satu terang dan yang satu gelap. Dan nanti yang ini akan saya taruh di bawah sinar matahari langsung. Sedangkan yang ini akan saya taruh di tempat yang gelap atau saya taruh di dalam kardus. Sekian video ujian praktik biologi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.